wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tuh, jawabnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Ibu ulangi lagi, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Yes, good job. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah, sudah semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita sama-sama berdoa agar materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo diangkat semua tangannya. Dipimpin Mas Rehan, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana, sudah semangat? Baik. Ibu ada ice breaking sebelum mulai pembelajaran. Jadi ice breakingnya namanya tepuk semangat. Kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian jawabnya semangat, semangat, ihi, semangat, semangat, ihi, semangat, semangat, ihi, gitu ya, 3 kali, oke? Bisa semuanya? Good job. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ihi. Semangat. Semangat. Ihi. Semangat. Semangat. Ihi. Oke, good job. Dan kalau ibu bilang, how are you today? Kalian jawabnya, today we are excellent student. Tomorrow will be excellent leader. Gitu ya. Bisa? How are you today? Today we are excellent student. Tomorrow will be excellent leader. Good job. Tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ada yang izin hari ini? Ya, siapa? Aisyah, izin. Terus? Yuni. Oh, Yuni sakit. Ya, terus? Iqbal? Iqbal juga sakit. Baik, sudah lengkap semuanya ya? Masuk semuanya ya hari ini? Baik. Jadi yang sakit hari ini kita doakan bersama-sama semoga lekas sembuh dan bisa ikut pembelajaran lagi ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mereview dulu pembelajaran kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kok lupa? Coba diingat-ingat lagi, kemarin kita belajar apa? Pintar, Haikal. Kita belajar bilangan prima. Ada yang bisa menyebutkan bilangan prima itu berapa saja? Iya, pintar. Good job. Jadi sudah paham semuanya ya kemarin bilangan prima. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ada yang tahu nggak sih apa aja itu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Ada yang tahu? Belum dibaca ya kemarin bukunya. Coba dibaca dulu bukunya, setelah itu Ibu jelaskan. Sudah dibaca semua bukunya?
Pintar. Ya, Ibu jelaskan ya. Jadi, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Ada yang sudah baca tadi kan? Coba sebutkan segi banyak beraturan itu apa aja? Apa? Segitiga sama sisi. Lalu persegi. Apalagi? Segi 5, segi 6, dan masih banyak lagi ya. Kalau segi banyak tidak beraturan, apa aja? Trapesium, lalu jajar genjang, belah ketupat, dan masih banyak lainnya. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Jadi segi banyak beraturan itu semua sisinya sama panjang. Jadi antara sisi satu dengan yang lainnya itu sama panjang. Dan semua sudutnya juga sama besar. Baik, contoh yang pertama itu ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini ketiga sisinya itu sama panjang. Dan ketiga sudutnya juga sama besar. Coba yang sisi itu yang mana aja? Ini, terus ini sama ini. Jadi 3 ya. Dan sudutnya itu yang di pojok-pojok ini sudut. Itu semuanya sama. Lalu yang kedua contohnya persegi. Ya, di persegi ini semua sisinya itu sama. Keempat sisinya sama panjang. Jadi sisi atas, bawah, kanan, kiri itu semuanya sama panjang. Lalu keempat sudutnya juga sama besar. Jadi keempat sudutnya ini juga sama besar. Lalu contoh yang ketiga itu ada segi 5 beraturan atau biasa yang disebut pentagon. Nah, segi 5 ini juga semua sisinya itu sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Sekarang Ibu tanya kalau yang segi 6 beraturan. Coba Lili. Ada berapa sisinya? Ada 6. Sama atau tidak panjangnya? Sama, pinter. Terus sudutnya juga 6. Ya, seperti itu ya contohnya. Oke, lagi. Segi 7 beraturan atau biasa yang disebut heptagon. Ada yang bisa menyebutkan berapa jumlah sisinya? Ya, coba Rehan. Sisinya ada 7 sama panjang dan ketujuh sudutnya juga sama besar. Good job. Lalu segi 8 beraturan atau yang biasa disebut oktagon. Ini juga ke-8 sisinya itu sama panjang dan ke-8 sudutnya juga sama besar. Dan ada segi 9 dan segi 10. Segi 9 itu biasa disebut nonagon. Dan segi 10 itu biasa disebut dekagon. Jadi intinya segi banyak beraturan itu semua sisinya sama panjang. Jadi nggak ada yang berbeda antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Seperti itu ya, paham? Paham. Lalu semua sudutnya juga sama besar. Ada yang bisa menunjukkan mana coba yang sisi di persegi? Coba yang mana? Ya, ini dan atas bawah, pintar. Lalu kalau sudutnya, sudut segi 5 mana? Nah, sudutnya ini ya, ada 5 juga. Pintar. Sudah paham semuanya tentang segi banyak beraturan? Paham. Coba Ibu tutup dulu ya. Coba disebutkan segi banyak beraturan tadi apa aja? Ada persegi, segi 5, segi 6, segi 7. Pintar semuanya. Good job. Sudah paham ya? Jadi baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan segi banyak tidak beraturan. Nah, di segi banyak tidak beraturan ini sisinya itu tidak sama panjang, tidak seperti yang segi banyak beraturan tadi. Jadi ada yang sisinya itu antara sisi satu dengan sisi kedua itu sama, tapi sisi atas dan bawah itu berbeda. Dan sudutnya juga tidak sama besar. Jadi sudutnya itu berbeda antara sudut yang satu dengan yang lainnya. Baik.
belah ketupat. Nah, belah ketupat ini semua sisinya itu sama panjang. Sisi ini, sisi ini. Nah, keempat sisinya itu sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar. Jadi, sudutnya yang sama itu ABC dengan sudut ADC. ABC dengan sudut ADC. Paham? Jadi kalau dibelah ini, sisi atas ini sama sudutnya dengan sisi bawah, tetapi berbeda dengan sisi samping kanan kiri sudutnya. Dan sudut BAD sama dengan sudut BCD. Jadi BAD BCD. Jadi antara kanan dan kiri itu sama, tetapi dengan atas dan bawah itu berbeda. Paham? Paham. Yang kedua itu ada persegi panjang. Nah, di persegi panjang ini semua sudutnya itu sama besar. Jadi keempat sudutnya itu sama besarnya, tetapi sisinya tidak sama panjang. Jadi antara kanan dan kiri itu sama, tetapi atas dan bawah itu berbeda. Jadi antara kanan kiri dengan atas bawah itu berbeda. Jadi misal sisi AB sama dengan sisi CD. AB, CD. Jadi atas bawah dengan atas itu sama besar sudutnya. Tetapi dengan sisi sampingnya AD dan BC itu berbeda. Paham? Paham. Baik. Yang ketiga itu ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini sisinya itu tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Jadi antara sisi dengan sisi ini tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Jadi ada dua pasang sisi sama panjang dan dua pasang sudut sama besar. Itu untuk jajar genjang. Lalu yang keempat itu ada layang-layang. Nah, layang-layang ini sisi dan sudutnya itu tidak sama panjang dan tidak sama besar juga. Jadi antara sisi dengan sisi ini itu tidak ada yang sama panjangnya dan juga sudutnya juga tidak ada yang sama besarnya. Seperti di layang-layang ini terdapat dua pasang sisi sama panjang dan satu pasang sudut sama besar. Paham? Lalu yang kelima, coba Mbak Dinda. Sisinya sama panjang atau tidak? Di segitiga sama kaki. Sisinya tidak sama, sudutnya juga tidak sama besar antara sudut satu dengan yang lain. Jadi di segitiga sama kaki ini hanya terdapat berapa yang sama? Satu pasang. Jadi ada satu pasang sisi sama panjang dan satu pasang sudut sama besar. Yang terakhir, coba Mas Budi. Trapesium. Sisinya sama panjangnya? Berbeda. Jadi sisinya berbeda ya panjangnya dan juga sudutnya sama atau tidak? Tidak sama besar. Jadi di trapesium ini sama dengan segitiga sama kaki, hanya memiliki satu pasang sisi sama panjang dan satu pasang sudut sama besar. Paham semuanya? Paham. Coba Ibu tanya lagi. Kalau persegi panjang itu apa yang sama? Apa? Persegi panjang sudutnya sama besar, tetapi sisinya tidak sama panjang. Pinter. Lalu kalau segitiga sama kaki, sisinya sama atau tidak? Tidak sama panjang. Sudutnya juga tidak sama besar. Good job. Paham ya semuanya? Pinter. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Siap? Baik. Kalau belah ketupat itu termasuk segi banyak, tidak beraturan. Apanya yang sama panjang dan apa yang tidak sama besar? Belah ketupat
sisinya sama panjang tetapi sudutnya tidak sama besar. Lalu kalau persegi itu merupakan segi banyak, yakin, pintar, segi banyak beraturan. Jadi semua sisi sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Jadi sudah paham ya semuanya tadi apa yang Ibu jelaskan? Kalau sudah paham semuanya akan Ibu beri tugas. Jadi Ibu akan beri tugas, Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok sesuai tempat duduknya aja ya. 4 kelompok itu mencari 4 contoh segi banyak beraturan dan 4 contoh segi banyak tidak beraturan. Juga disebutkan apa saja yang sama panjang, apakah sisinya sama panjang ataukah sudutnya tidak sama besar. Nah, itu disebutkan ya nanti di kertas. Ditulis jawabannya di kertas. Paham? Paham, Ibu bagi ya. Nih. Lalu ya. Baik, sudah kebagian semuanya? Oke. Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup dong. Nanti itu dibagi per kelompoknya ya mengerjakannya. Jadi Ibu kasih waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, pinter. Tidak usah dikumpulkan. Kalian presentasikan di tempat duduk aja. Jadi yang presentasi berdiri. Baik. Dari kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Berdiri. Disebutkan apa saja contoh segi banyak beraturan dan apa saja contoh segi banyak tidak beraturan. Coba disebutkan. Ya. Pinter. Lalu kalau segi banyak beraturan persegi itu apa saja yang sama? Sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Lalu kalau segi banyak tidak beraturan, segitiga sama kaki, sifatnya ya sisinya tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Ada berapa sisi yang sama panjang? 1. Ada berapa sudut yang sama besar? 1 juga, pintar. Dari kelompok 2, good job. Kelompok 3, good job semuanya. Dan yang terakhir kelompok 4, silakan. Ya, pintar. Lalu kalau berbentuk bulan sabit itu termasuk segi banyak tidak beraturan? Apakah termasuk bulan sabit? Berbentuk bulan sabit itu termasuk segi banyak tidak beraturan? Tidak, itu bukan termasuk segi banyak ya. Jadi segi banyak itu contohnya seperti ini, bangun-bangun seperti ini. Sudah paham ya jadi semuanya? Paham, baik. Nanti tugas di rumah Ibu kasih soal, Ibu kirimkan lewat WA, dikerjakan, dikumpulkan hari Senin. Ketemu Ibu lagi hari Senin, dikumpulkan tugasnya ya, jangan lupa. Pintar. Oke, jadi sudah paham ya semuanya? Paham. Jadi kesimpulan dari materi Ibu hari ini adalah segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh permukaannya seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus dan terdapat 2 macam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Lalu yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan ini semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Contoh segi banyak beraturan adalah persegi. Itu memiliki sisi dan sudut yang sama panjang dan sama besar. Contoh segi banyak tidak beraturan itu seperti persegi panjang. Memiliki sudut yang sama besar tetapi sisinya tidak sama
panjang. Jadi itu tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan sebelum menutup pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa bersama-sama agar materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan membawa barokah. Diangkat semua tangannya. Baik, Mas Budi dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari Senin dengan Ibu ya. Pembelajarannya pecahan desimal. Belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.